Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 3, tema yang keempat, subtema yang ketiga, pembelajarannya yang kedua. Nah, tetapi sebelumnya bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, pencet tombol like, kemudian share channel Guru Kelas 3 agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Oke ya, sekarang kita akan lanjutkan. Di sini kakak memiliki teks, judul dari teksnya adalah tetangga. Tetangga adalah orang yang tinggal di dekat rumahku. Aku mengenal namanya, aku selalu menyapanya, aku suka bermain dengannya dan mengunjunginya. Ibu menyarankan agar aku baik, sayang, dan hormat kepada tetangga. Ibu menyarankan agar aku bermain dengan tetangga. Karena tetangga adalah saudara dekatku. Nah, jadi tetangga itu maksudnya adalah orang yang tinggal bersebelahan dengan rumah kita. Jadi rumah di sebelah kita, baik di depan, di belakang, di samping kiri, di samping kanan, itu yang kita namakan sebagai tetangga ya. Amati kembali teks tetangga, bacakan kembali kalimat yang menunjukkan saran. Nah, di sini di dalam teks ini ada kalimat yang mengandung saran ya. Nah, sekarang kita akan membacakan kembali. Nah, yaitu yang mana? Nah, yang ini ya. Ibu menyarankan agar aku baik, sayang, dan hormat kepada tetangga. Ibu menyarankan agar aku bermain dengan tetangga. Nah, seperti ini. Nah, ini yang kita namakan sebagai kalimat saran ya. Oke, kita lanjutkan. Bisa ya? Paham ya? Lani dan ibunya berkunjung ke rumah tetangga barunya. Ibu Lani ingin menyambut kehadiran mereka. Ibu Lani sudah mengunjungi tetangga barunya. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh tetangga baru Lani? Nah, jadi Ibu Lani, keluarga Lani itu sudah mengunjungi tetangga yang baru. Nah, sebaiknya apa yang dilakukan oleh tetangga baru tersebut kepada keluarga Lani? Nah, berilah beberapa saran, tuliskan pada tempat yang tersedia. Nah, ini adalah tempatnya. Jadi, kira-kira saran apa yang harus dilakukan oleh tetangga baru Lani? Nah, misalkan kakak memberikan contoh. Jadi, sebaiknya tetangga baru Lani menjamu keluarga Lani. Nah, seperti ini ya. Jadi, ketika ada orang bertamu ke rumah kita, maka sebaiknya kita menjamu. Jadi menjamu itu menyambut, kemudian memberikan sedikit makanan ya, ramah tamah. Nah, itu bagus sekali seperti itu ya. Jadi jangan sampai ketika ada tamu justru kita bersikap acuh ya, bersikap tidak menghormati. Nah, itu tidak boleh karena kurang baik seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Amati gambar makanan yang disuguhkan tetangga baru Lani. Nah, jadi tetangga baru Lani ini menawarkan beberapa makanan. Ada roti tawar, ada gorengan, ada manggis, kemudian ada juga kerupuk ya. Nah, ada pertanyaan, makanan apa yang sebaiknya Lani pilih? Saran apa yang dapat kamu berikan? Jelaskan alasanmu, lakukan secara lisan. Nah, misalkan kakak bantu di sini ya, misalkan, nah ini ada Dayu ya. Nah, kata Dayu, sebaiknya Lani memilih buah manggis karena buah-buahan banyak mengandung vitamin C yang bermanfaat bagi tubuh. Nah, jadi makanan yang dipilih oleh Lani, kata Dayu, sebaiknya buah manggis ya. Nah, jadi sarannya adalah sebaiknya Lani memilih buah manggis. Nah, alasannya apa? Alasannya adalah di dalam buah manggis itu banyak terdapat vitamin C yang bermanfaat bagi tubuh. Nah, seperti itu. Mudah ya, gampang ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, jadi makanan yang kita konsumsi setiap hari itu banyak mengandung zat-zat yang baik dan berguna bagi tubuh. Tetapi apabila kita konsumsi secara berlebihan, itu justru malah berbahaya bagi tubuh kita. Nah, jadi yang pertama itu ada yang namanya dengan karbohidrat. Nah, karbohidrat ini banyak terdapat di dalam nasi, roti, kentang ya.
fungsinya bagus sekali karena dia berfungsi untuk menjadi zat tenaga. Jadi kalau kita makan nasi maka kita bertenaga, kita makan roti maka kita bertenaga. Nah, ini konsumsinya yang paling banyak dalam porsi harian kita. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada yang namanya sayuran, kemudian buah-buahan. Nah, sayuran dan buah-buahan ini banyak mengandung serat. Serat berfungsi sebagai zat yang membantu pencernaan kita untuk berfungsi dengan baik. Jadi kalau kita jarang makan makanan yang mengandung serat seperti sayuran dan buah-buahan, maka kita kemungkinan akan kesulitan buang air besar ya. Jadi kita harus banyak memakan sayuran dan buah-buahan. Nah, di dalam sayuran dan buah-buahan juga terkandung banyak mineral, kemudian banyak vitamin. Nah, ini bagus sekali bagi kesehatan tubuh kita. Oke, selanjutnya ada yang namanya protein hewani. Nah, protein itu fungsinya adalah sebagai zat pembangun tubuh agar tubuh kita bisa membangun otot-otot yang kuat ya. Nah, itu diperlukan protein. Nah, kalau protein hewani ini kita dapatkan dari hewan ya, contohnya susu, daging, telur. Nah, itu namanya protein hewani. Ada juga yang namanya protein nabati. Nah, kalau protein nabati ini kita dapatkan dari tumbuhan. Contohnya dari kacang-kacangan ya, dari kacang kedelai, dari kacang hijau ya. Nah, ini banyak mengandung protein, tapi namanya adalah protein nabati. Jadi ada protein hewani, ada protein nabati. Nah, di dalam konsumsi kita sehari-hari, jumlah protein itu lebih kecil dibandingkan jumlah karbohidrat. Kemudian yang di atasnya ini ada yang namanya gula dan garam. Nah, konsumsi gula dan garam dalam sehari itu sebaiknya jangan terlalu banyak ya. Jadi cukup sedikit saja. Kemudian juga ada lemak ya. Nah, lemak itu dari minyak ya, dari lemak hewan. Ini juga jangan terlalu banyak dikonsumsi karena memang nanti sangat rentan terhadap kegemukan ya. Jadi jangan terlalu banyak dikonsumsi. Nah, fungsi lemak ini adalah sebagai zat cadangan saja ya. Jadi memang fungsi yang lebih banyak untuk kita konsumsi itu seharusnya adalah dari karbohidrat dan dari protein serta dari serat-seratan dari sayuran dan buah-buahan. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, amati gambar di atas, manakah makanan yang sehat untukmu? Nah, jadi kita akan mencoba untuk mencari makanan yang sehat ya. Jadi yang pertama adalah buah pisang. Nah, ini sangat sehat sekali karena banyak mengandung serat, banyak mineral dan vitaminnya ya. Kemudian buah jambu juga sama, bagus ya. Kemudian buah pepaya juga bagus. Nah, seperti ini. Nah, untuk karbohidrat, nah ini jangan dikonsumsi secara berlebihan, jadi jangan terlalu banyak makan ya. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak makan, nantinya karbohidrat tersebut akan disimpan oleh tubuh dalam bentuk lemak. Nah, nanti kita menjadi kegemukan ya. Kemudian kerupuk juga jangan terlalu banyak ya. Kemudian makan makanan yang manis, gula-gula, nah itu jangan terlalu banyak ya. Jadi secukupnya saja, seperlunya yang diperlukan oleh tubuh. Karena kalau misalkan kita terlalu banyak makan, nanti itu akan menjadi cadangan lemak di dalam tubuh kita. Nah, kita bisa kegemukan. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, simaklah kalimat-kalimat berikut. Tuliskan huruf W jika itu kewajiban dan huruf H jika itu hak. Nah, kakak bantu ya. Misalkan nomor 1 mendapat bantuan. Nah, ini hak atau kewajiban? Ya, pinter ya, hak ya. Jadi hak kita untuk mendapatkan bantuan daripada orang lain ya. Kemudian yang kedua, mengikuti aturan main. Nah, ini hak atau kewajiban? Ya, pintar ya, kewajiban. Jadi memang kewajiban kita untuk mengikuti aturan main. Jadi kalau main sepak bola harus mengikuti aturan sepak bola ya. Jangan kita bermain sepak bola tetapi aturannya misalkan aturan tinju. Nah, nggak boleh ya.
Kalau aturan sepak bola ya harus aturan sepak bola. Nah, untuk yang lain-lainnya nanti silahkan ya kamu kerjakan secara mandiri. Oke? Alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih karena sudah menyimak. Assalamualaikum.